Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah hari ini kita mulai membaca kitab Al-Yaqut Nafis lil Syekh Alamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri. Imam Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri, beliau ulama dari Yaman. Dikarang kitab ini atas permintaan guru beliau. Nanti dijelaskan di mukadimahnya permintaan dari guru beliau. Kitab ini ada beberapa syarahnya. Ada yang syarahnya itu dari anak beliau sendiri, syarah Yaqut Nafis fi Mazhabil Ibni Idris. Kemudian ada Ibhaj syarahnya, dan punya Syekh Mustafa Abdul Nabi, syarah Yaqut Nafis. Wa yanbaghi, dan seperti biasa, misalnya sama kayak kita mulai dars yang lain, sebelum hadir setidaknya kita nggak khali dhihni, nggak kosong. Setidaknya harus ada kita baca baik matannya ataupun syarah-syarahnya. Syarahnya banyak, bisa kalian buka syarah Yaqut Nafis yang tadi saya sebutkan, atau kalian buka kitab yang lain dalam permasalahan yang sama, atau tasjilat banyak. Misalnya kayak di YouTube ada punya Syekh Mustafa ngajar, ada Dr. Labib Najib ngajar Yaqut Nafis, tasjilan lengkap. Ada juga Syekh Ali Al-Qudaimi, tahu lah Syekh Ali Al-Qudaimi, juga beliau ada tasjilatnya untuk membantu pemahaman. Insyaallah nabda ونهدي الفاتحة إلى صاحب المصنف. الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما شرع من الدين وهدى إلى صراط المستبين. نعم. Seperti biasa musannif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Limadha? Ibtidaan bil Naam. Wa amal bi hadis kullu amrin dhibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ay qalilul barqa. Wa kalam 'ala bismillah tawil. Bismillahirrahmanirrahim, al-ismu mustaq dari apa? Allah zat, alim wajibil wujud. Kemudian ar-rahmanir-rahim sifat mubalaghah. Naam. متعلق وهكذا إلى آخره. هذا معلوم. نعم. ثم قال المصنف الحمد لله. الحمد الثناء، صح؟ الثناء باللسان أو بالكلام. على ما شرع. Jadi musannif memuji terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah daripada din, agama. Ma di situ adalah din. Segala puji bagi Allah terhadap apa yakni agama yang telah disyariatkan. Sini di syarahnya beliau menyatakan din, millah, syara' wa syari'ah bimakna wahid. Jadi dinamakan din karena kita nudayyin, beragama dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dinamakan millah li'annahu yumla ala
Rasulullah karena diimla kepada Rasulullah. Nah, dan dinamakan syar'an dan syariat karena Allah yang menyariatkan wa bayyanahu dan menjelaskan. Maka maknanya sama. Wa qala wa la yakhfa ma fihi min bara'atil istihlal. Di situ ada bara'ah istihlalnya min kalimat syara'. Yani ayatil mutakallimu fi ittila'i qalamihi bima yaqsiduhu. Ada bara'ah istihlal. Wa hada yani waffaqa. Yani memberi taufik. Ila sirat yani at-tariq al-mustabini. Mana al-mustabini apa? Wadih, jalan yang jelas. Nah. Di sini berarti menggabungkan dua riwayat kan? Riwayat pertama apa? Kullu amrin dhi balin la yubda bismillah. Wa kullu amrin di balin la yubda bil hamdalah. Al-jam'u menggabungkan dua riwayat. Yang pertama dihamal kepada bismillah, berarti ibtida haqiqi. Sama hamdalah dihamal ala idafi. Haqiqi malam belum didahului apapun sebelumnya, maka sementara hamdalah didahului oleh bismillah. Ada idafi. Tamam. Summa qala wassalatu wassalamu ala rasuli al-amini. Salawat dan salam kepada Rasul. Salat masdar salat. Yani innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. As-salat min Allah yani rahmah wa minal malaikah maghfirah. Wa minal mukallaf yani addu'a. Wassalamu yakni bermakna taslim. Salawat dan salam kepada Rasul. Rasul adalah orang yang diberikan wahyu dengan syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan jika tidak diperintahkan untuk menyampaikannya disebut dengan Nabi. Nah. Al-Amin. Rasul yang amin. Yang terpercaya. Siapa beliau? Sayyidina Muhammadin. Sayyidina yakni ar-rais. Pemimpin. Imam. Muhammad yakni alam. Diambil dari kata hamada yakni kasirul hamdi. Nah, ada kalam ma'ruf. Kemudian wa alihi wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi di sini adalah pengikut beliau, yakni hum atba' ala dinihi. Faya'ummu kulla muslim, maka mencakup seluruh muslim. Ada ala qaul bahwasannya alihi di sini adalah seluruh pengikut Nabi, berarti mencakup seluruh muslim. Ya, berarti alihi fi maqami doa kullu muslim. Adapun di bab zakat, maka Banu Muttalib dan Banu Hashim. Nah. At-tahirina wa ala alihi at-tahirina, yakni sahabat-sahabat keluarga-keluarga Nabi yang suci. Kemudian wa sahbihi ajma'in, kepada sahabat-sahabat Nabi. Ada masalah yakni as-salat ala nabi ada mansus. Sah. Nassa al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian Nabi ditanya, kaifa nusalli alaikum? Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sementara sahbihi yakni secara kias. Paham? Bersalawat kepada
sahabat-sahabat Nabi secara kias. Tamam. Thumma qala al-musannif amma ba'du. Amma ba'du, yani kalimat yutabiha lil intiqal min uslub ila uslubin akhar. Jadi amma ba'du, adapun sesudah salah dan salam, faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi wa la mazhala illa ila muwafaqatihi. Adapun sesudah salat, sesudah basmalah, hamdalah dan salah, maka telah mengisyaratkan kepadaku, yakni telah meminta kepadaku oleh guruku, yakni Al-Allamah Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri. Jadi beliau diminta oleh gurunya. Di sini disebutkan man la manduhatali, yakni orang yang tidak bisa aku tolak, fi mukhalafatihi, untuk menyelisihinya, yakni orang yang tidak bisa aku tolak. Wala mazhala, yakni la malja, tidak mungkin aku menolaknya, illa ila muwafaqati, kecuali untuk menyetujuinya atas permintaan daripada gurunya tersebut. Apa yang diminta? An aktuba, untuk aku menulis, risalatan fi madhhabil imam, sebuah risalah mukhtasar, yakni risalah kecil dalam madhab, fi madhhabil imam Syafi'i, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Al-madhhab yani ma mala ilaihi al-imam wa ashabuhu min al-ahkami wal masail al-fiqhiyah. Yani makna mazhab adalah qaul atau pendapat yang cenderung para imam dan para ashab, murid-muridnya, dari sebuah hukum, disebut dengan mazhab ala wazni maf'ala. Ada tiga di bahasa Arab mazhab, maf'al, masdar, masdar mimi, kemudian isim makan wa isim zaman. Hadza al-makan, yakni makan, jalan yang ditempuh oleh para mujtahid dan ashabnya dalam menggali hukum. Ada mana mazhab. Majaz sebenarnya. Fi madhhabil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ma'ruf. Jami'atan li ta'arifi. Risalah ini jami'ah li ta'arif, mencakup definisi-definisi, baik secara lughawi maupun syar'i. Ini pembahasan-pembahasan fikih, misal taharah, salat, haji, zakat, nanti didefinisikan baik secara lughat maupun secara syar'an. Tamam. Hawiyatan lil arkani wasyuruti, yang mengandung, kitab ini nanti, risalah ini mengandung lil arkan wasyurut, rukun dan syarat. Rukun adalah juz'ul mahiyah, yang masuk di dalam mahiyah tersebut. Mana rukun, misalnya takbiratul ihram, qiraatul fatihah, ada rukun namanya, berarti dia di dalam mahiyah. Salat mahiyahnya kan, nah dia masuk di dalam mahiyah. Adapun syarat, dia keluar daripada mahiyah, tapi ya tawaqqafu alaih. Tamam, insyaallah sayati. Summa musawwiratan lil anwa'. Risalah ini musawwiratan lil anwa', dia menggambarkan bagi pembahagian-pembahagian. Nanti bisa disebutkan salam, suratuhu kadza wa kadza. Nanti bab ini surahnya kadza wa kadza, gambarannya seperti ini, seperti ini. Berarti risalah ini mencakup, menyebutkan definisi, kemudian rukun dan syarat, kemudian surahnya, gambarannya. Boleh? Khidmatan lisigharil muta'allimin. Hadza maf'ul li ajli. Kenapa beliau meminta, yakni diisyarahkan kepada beliau khidmatan, karena untuk mengkhidmat sigharil muta'allimin, orang-orang mubtadi yang baru belajar. Wa takhfifan li at'abil muta'allimin, dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan para pengajar. Nah. Fasara'tu ala qusuri al-bayni ila talbiyatihi.
maka aku menyegera ala qusuri dengan kekuranganku yang jelas ila talbiyatihi, yakni ijabah syekhnya. Talbiyah. Masalan kalau dalam bahasa Arab kan kalau kita dipanggil sama orang, misalnya ya Khildan, jawabnya yang paling lembut adalah labbaik. Ada talbiyahnya, berarti menjawab daripada syekhnya dengan sangat lembut, ijabah daripada syekhnya. Nah. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu, dan aku kumpulkan apa yang mungkin untuk aku kumpulkan. Huna fi syarih, Syekh Mustafa menyebutkan multaqiqatan jawahira hasyiyah Syekh Al-Bajuri ala Ibni Qasim wa Syarkawi ala Tuhfati Tulab wa ghairihima al-akhidhina jami'an min syarhil manhaj li Syekhul Islam wa nahika bih. Nah, jadi kitab ini multaqitan, banyak diambil dari Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian juga punya Imam Asy-Syarkawi, dan selain keduanya juga diambil, semuanya tersebut diambil dari manhaj punya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhihi al-wariqati allati sammaytuha al-yaqutan nafisa fi madhhab Ibni Idris. Aku kumpulkan di dalam kertas wariqat, yakni yang kecil risalah, yang aku namakan Yaqut Nafis fi madhhab Ibni Idris. Ibni Idris yakni Imam Asy-Syafi'i. Al-Yaqut yakni batu hajar, ya, tahu lah Yaqut. Yaqut batu jernih warna hijau dia kadang kan. Ada makna ya yaqut. Al-yaqut an-nafis. Nafis maknanya naqi, bersih. Wal ma'mulu minal muttali'in ar-ridha. Wal ighdha' amma laysa muta'ayyin al-khata'. Wa minal maula subhanahu al-ithabatu wal qabul. Wal ma'mul, dan yang diharapkan minal muttali'in alaih, dari orang-orang yang memutalaah, yang membaca kitab-kitab ini, adalah ridha. Beliau berarti meminta keridhaan. Wal ighdha' amma laisa muta'ayyin khata', yakni yang maksudnya jangan menyegera menyebutkan kesalahan beliau, yakni sebelum melihat dengan baik. Oke? Wa minal maula subhana itsabah wal qabul, dan meminta daripada Allah pahala wal qabul, dan diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimatun. I'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin an ya'rifa mabadi'ahu al-'ashrah wa hiya hadduhu wa mawdu'uhu wa fa'idatuhu wa masailuhu wa ismuhu wa istimdaduhu wa hukmu syari' fihi wa nisbatuhu ila sairil ulumi wa fadlihi wa wadi'uhu. Nah, sekarang beliau berbicara di mukadimah adalah mabadi' asyrah. Mabadi' asyrah. Ada maklum. Ilam ketahuilah annahu, selayaknya, yambaghi ay yuhassin. Makna yambaghi di situ maknanya yuhassin. Au yahsun. Nah, selayaknya likulli syari'in, bagi setiap orang yang masuk ke dalam suatu fan ilmu, yakni bagi orang yang ingin mempelajari suatu ilmu, an ya'rifa, apa yang layak, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui mabadi' asyrah, yaitu hadnya, yaitu definisinya yang membedakan dia dengan yang lain. Wa mawdu'uhu, kemudian pembahasannya.
wa faidahnya atau samarahnya. Sehingga di saat kita tahu faedahnya, samarahnya, makin bertambah kita untuk mempelajarinya. Nah, wa masailuhu, kemudian masalah-masalahnya, wa ismuhu, namanya, wastimdaduhu, dari mana diambil ilmu tersebut, hukum syariat, hukum mempelajarinya apa, wa nisbatuhu, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, wa fadluhu, dan keutamaannya daripada ilmu yang lain, wa wadi'uhu, dan siapa yang pertama kali mewada'nya, yakni menyusunnya. Nah, wal fannu alladhi nahnu bisadadihi al-fiqh, dan fan itu gimana? Ilmu. Ilmu yang kita bicarakan atau bisadadihi, yang ingin kita bicarakan sekarang atau yang dimaksud dengan menulisnya adalah fiqh. Fahadduhu lughatan al-fahmu mutlaqan. Fiqh secara bahasa adalah faham mutlak. Jadi paham apapun disebut dengan fikih. Waqila, ada yang menyatakan al-fahmu daqiq, pemahaman secara daqiq. Ada mana? Fikih. Wa syar'an, sementara secara syariat, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Secara syariat, fikih adalah ilmu, syariat disebutkan mutlak idrak, baik tasawur maupun tasdiq. Ilmu dengan hukum-hukum syar'iyah, yakni yang diambil daripada hukum syariat. Al-amaliyah, yang bersifat amali, mencakup amal qalbi, hati, maupun jawari, perbuatan tubuh. Paham? Berarti fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum yang bersifat syar'iyah, dan kemudian amali, perbuatan, baik amal tubuh maupun amal qalb, yakni seperti niat nanti. Okey? Maka mengeluarkan yakni ilmu yang i'tiqadi. Paham? Jadi qauluhu ilmu bil ahkam berarti mencakup seluruh ahkam. Ketika dikaitkan dengan syariah, maka tidak termasuk ilmu i'tiqadiyah. Paham? Kemudian amaliyah, bersifat amali. Ilmu tersebut al-muqtasabu, ilmu al-muqtasabu, baca al-muqtasabu, dinaat kepada al-ilmu. Ilmu tersebut diperoleh daripada dalil-dalil tafsili. Ini diperoleh daripada dalil tafsili, bukan seperti ilmu Rasulullah SAW. Karena Rasul ilmunya tidak berdasarkan iktisab, tapi wahyu. Demikian juga ilmu malaikat diperoleh daripada Lauh Mahfuz. Tamam. Wa mawdu'uhu af'alul mukallafin. Maudhu' ilmu fikih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf misalnya seperti kayak sujud, berdiri, makan, minum, apa hukum, semua perbuatan mukallaf dibahas di fikih. Nah. Wa faidatuhu, faedahnya adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Imtisal, apa makna imtisal? Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Wa masailuhu hiyal qadaya allati tuzkaru fihi. Masalah-masalahnya, masalah yang dipelajari di ilmu fikih tersebut adalah qadiyah-qadiyah yang
disebutkan di permasalahan tersebut. Qadhiyah ini apa? Masalan qal sulam mahtamala sidqa wa dzatihi jara bainahumu qadhiyatan wa khabara, disebut dengan qadhiyah, susunan antara maudhu' dan mahmul. Nah, nanti misalnya kayak as-salatu wajibatun. Ada makna qadhiyah. Jadi permasalahan yang dijelaskan disebut adalah nanti as-salatu wajibatun, wasirqatu haramun, mencuri itu haram. Jadi sebut mahmul lil maudhu' au nafyuhu. Nah. Wasmuhu ilmul fiqhi. Namanya adalah ilmu fiqh atau disebut dengan ilmu furu'. Wastimdaduhu minal kitab was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Istimdadnya, diperolehnya ilmu usul fikih tersebut, ilmu fikih tersebut dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Kitab Al-Quran, sunnah, hadis, ijma' sepakatnya para imam mujtahid, dan qiyas. Qiyas tersebut ilhaq amrin bi amrin, ya kan? Dengan adanya kesamaan hukum. Nah. Ini adalah istimdad yang disepakati. 4 dalil yang disepakati, yakni kitab, sunnah, ijma', qiyas. Ada maslahah mursalah, nanti kan ada syar'u man qablana, syar'u man qablana, terus amalul ahli Madinah, mazhab Maliki, istihsan, wa hakadha. Wa hukmu syari'i al-wujubul aini, wa hukmu syari'i fihi al-wujubil ain. Hukum syariat, mempelajarinya tersebut, dalam pelajari ilmu fikih tersebut, wajib ain. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Hukum mempelajari ilmu fikih fardu ain, wujub aini. Yang ibadah tersebut, sahnya ibadah, sahnya muamalah, sahnya munakahah membutuhkan kepada hal tersebut. Ada wajib ain. Berarti bagi setiap orang di mana kesahihan ibadahnya, muamalah, munakahah, itu membutuhkan hal tersebut, maka wajib ain bagi setiap orang untuk sahnya ibadah. Tamam. Wal kifai fi ma zada ala dhalik. Sementara wajib kifai pada permasalahan yang lebih dari hal tersebut. Pertama, wajib ini berarti permasalahan yang untuk sahnya ibadah kita harus tahu. Ada wajib ain. Sementara kifai itu yang lebih dari itu. Ila bulughi darajatil fatwa, sampai derajat fatwa. Jadi wajib kifayah tersebut sampai derajat fatwa. Bagi setiap daerah itu wajib ada seorang mufti untuk ditanyakan permasalahan agama. Nah, ini wajib fardu kifayah. Seandainya tidak ada, maka semuanya berdosa. Wa nadbu fi ma zada ala dhalik, dan sunnah pada permasalahan yang lebih daripada derajat fatwa tersebut, semisal dia sampai kepada derajat mujtahid, ijtihad, maka hukumnya sunnah. Nah. Wa nisbatuhu ila sairil ulumi al-mughayyaratu laha, dan hubungannya dengan ilmu yang lain, hubungan fikih, ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tafsir, hadis, mantik, usul fikih, itu berbeda karena perbedaan maudhu'nya, pembahasan. Walaupun dalam memahami fikih butuh kepada ilmu-ilmu yang lain. Al-muhim ilmu nahwu saraf. Kemudian usul fikih. Wa fadluhu fawaqunuh, ay syarafuhu, yakni kemuliaannya ala sairil ulum,
keutamaan ilmu fikih itu lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lain. Huna khilaf. Mana ilmu yang paling utama? Apakah ilmu fikih? Apakah ilmu tauhid, ilmu tafsir, atau ilmu hadis? Nah, teman, yang paling pertama adalah ilmu tauhid. Mengenal Allah. Kalau permisalkan ilmu tersebut, ilmu tauhid itu seperti tanah. Ilmu tauhid itu seperti tanah. Ilmu fikih itu seperti pohon, tanaman. Sementara tasawuf seperti pagarnya. Jadi bagaimana sebuah pohon bisa berdiri, tumbuh jika tidak ada pondasinya, yakni tanah tersebut. Kemudian di saat pohon tersebut telah tumbuh, kemudian menghasilkan buah, bagaimana kita menjaga buah tersebut? Maka kita butuh pagar, yakni di dalam beramal, nggak ria, nggak ujub, seperti itu. Beramal malah gibah, ngomongin orang, akhirnya pahalanya kurang. Capek sholat, di akhirat malah pahala kita diberikan pada orang lain. Tasawuf menjaga hati dari jadi ilmu fikih ya ini pasti setelah iman, ya. Setelah iman dan ilmu kenapa keutamaannya ini disebutkan? Karena masing-masing kayak ilmu tauhid itu butuh mengenal Allah, ya kan? Jadi min haitsu yang lain. Kalau ilmu fikih untuk kita mempelajari bagaimana ibadah kita, ya kan? Qala Ibnu Rushd wa kullu man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima. Qala qail tafaqqah fa innal fiqha afdalu qasidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang faqih yang wara lebih berat bagi syaitan daripada alfu abidi. Orang abid ibadah nggak ada digoda sedikit, dia nggak tahu mana. Fikih muhim jiddan. Macam mana kita tahu sahnya sholat kita? Apa yang membatalkan sholat? Apa yang membatalkan masalah nikah, masalah talak? Orang kadang-kadang nggak tahu telah melakukan talak, padahal dia udah cerai. Itu. Jadi masalah taharah, sholat taharahnya nggak beres, muhim. Masalah fikih ini. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu khairan. Nakirah tafkhim, ta'zim. Ma yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikan. Apapun kebaikan dinakirahkan berarti ta'zim, tafkhim, ta'zim, mengagungkan itu. Yufaqih. Ya, ini diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma aftah alaina. Summa qala al-musannif wa wadi'uhu yakni orang yang pertama kali mengarangnya dan meletakkannya di kitab hum a'immatul mujtahidun. Humul a'immatul mujtahidun seperti Abi Hanifah dan sahibnya Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama-ulama
mujtahid yang pertama kali muwadha'. Mana muwadha' yakni yang meletakkan di dalam kitab kemudian menjelaskan kaedah-kaedahnya, usulnya. Bukan fikih pada masa Rasulullah tidak ada, sudah ada, tapi kemudian mulai ditulis oleh para sama kayak ilmu hadis. Katanya yang pertama kali menulis kadzal Quran, ya kan? Hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri yang pertama kali menulis ilmu hadis secara resmi. Nah. Alhamdulillah. Ada binisbah lil muqaddimah. Nah, awal ya. Insyaallah. Kalian udah pernah belajar juga fikih, masalah muqaddimahnya disebut dengan mabadi' syarah. Kemudian masuk ke pembahasan taharah. Sebelum kita masuk, di sini ada mulazamah, ada mulahadhah sedikit. Fikih itu terbagi kepada 4 bab besar kan? Apa ya dia? Ibadah, muamalat, munakahat, awal syakhsan, jinayat. Nah, ala tertib fuqaha. Alasannya karena ihtimam bi umuri diniyah. Karena taqdiman li haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Maka didahulukan masalah ibadah. Tamam. Kemudian didahulukan masalah muamalat daripada munakahat. Ahwalus syakhsiyah. Kenapa? Karena manusia nih duluan. Jadi manusia ada terbagi kepada 2 quwah. Quwah yakni syahwat, ada syahwat batni sama syahwat farji, kemaluan. Ya kan? Mana yang lebih utama yang harus maksudnya mana yang lebih adhar syahwat tersebut untuk dipenuhi? Mana yang harus lebih dahulu dipenuhi? Adalah syahwat batni. Buktinya enggak semua orang dulu butuh nikah. Tapi kalau batni masalah perut, itu semua orang butuh. Maka didahulukanlah muamalat. Jadi muamalat ini permasalahan tentang bagaimana jual beli, wakaf, ya kan, urusan perut. Jadi bagaimana kita mengatur tentang apa yang kita makan, apakah kepemilikan barang tersebut secara sah atau tidak, sehingga yang masuk ke perut kita bukanlah barang yang haram. Maka didahulukan bab muamalat. Kemudian baru permasalahan nikah. Jadi syahwat kemaluan yang dipenuhi maka dibahas di masalah munakahat. Ya sudah enggak pas sering. Setelah itu baru dibahas masalah jinayah. Masalah jinayah adalah masalah hukuman. Kenapa? Karena manusia setelah adanya muamalat, kemudian ada munakahat, di situ ada terjadi manusia kan ada intiqam, ada kuah dendam dalam tubuhnya tuh. Maka di saat terjadi permasalahan tersebut butuhlah masalah hukum jinayah. Baru biasanya di akhirnya ditutup dengan bab itqi. Bab itqab yakni membebaskan budak, memerdekakan budak. Itu bab yang kelima. Bab yang terakhir. Biasanya ditutup dengan bab tersebut. Mereka mengakhirkan pembahasan tersebut. Kenapa? Tafaulan, mengharap semoga Allah memerdekakan atau membebaskan daripada neraka. Al-'itqu maknanya adalah terbebas. Iya, maknanya bebas dari budak. Tapi maksudnya adalah di saat alasannya gini, kenapa mereka mendahulukan ibadah tadi? Karena hak Allah, kemudian muamalah, kemudian munakahat, kemudian
jinayat. Kemudian mereka menutup kitab fikih tersebut biasanya dengan bab itq, bab memerdekakan budak. Alasannya kenapa? Mereka mengharap semoga Allah membebaskan mereka dari api neraka. Kemudian baru menyusun bab ibadah tersebut sesuai dengan hadis buniyal islamu ala khamsin. Yang pertama syahadah. Syahadah biasanya tidak disebutkan dalam masalah fikih. Dia pembahasannya mustaqil, terpisah karena dia masuk ke dalam pembahasan tauhid. Kemudian baru dimulai dengan masalah as-shalah. Ya kan? Kemudian Islam ala khamsin, asyhadatain. Kemudian as-shalah, kemudian zakat, kemudian saum, kemudian haji. Nah, menyusun sesuai hal tersebut. Kemudian untuk sahnya salat butuh kepada taharah. Maka dimulailah dengan bab taharah. Hadza munasabab fi kitabil fiqh. Al-fuqaha aqluhu daqiq jiddan. Jadi bukan sembarang meletakkan kata-kata. Semua ulama seperti itu. Misalnya ya, imam ini kenapa meletakkan bab ini dulu, kenapa bab ini dulu? Ada munasabab. Ada sir di situ. Dalam Bukhari mendahulukan hadis Al-Bukhari. Innamal amalu. Kenapa? Karena sesuatu dimulai dengan niat. Apa? Di dalam bab Badail Wahyi beliau memasukkan innamal amalu, padahal bukan permasalahan kenapa tapi dimulai dengan bab innamal amalu binniyat. Alasannya kata beliau di sanad pertamanya itu adalah ada Humaidi, di mana Humaidi perawinya tersebut dari Mekah. Ada wahyu pertama kali diturunkan di Mekah. Ada ikhtiar Imam Bukhari. Maka dipilih hadis pertama innamal amalu binniyat. Karena hadis tersebut di sanad pertamanya ada Humaidi. Oke. Kemudian di hadis kedua baru beliau memulai dengan sanad yang terdapat Imam Malik di sanad tersebut. Kenapa? Karena Imam Malik imamu ahli hijrah, imamu ahli Madinah. Wahyu pertama kali diturunkan di Mekah, kemudian berlanjut ke Madinah. Maka beliau memilih hadis tersebut. Ada qaul Ibnu Hajar yang menjelaskannya kenapa Imam Bukhari memilih hadis ini yang pertama diletakkan, kemudian hadis kedua hadis tersebut. Ada munasabat al-bab disebut. Seperti demikian juga fuqaha. Kenapa bab ini. Jadi enggak sembarangan mereka meletakkan bab-bab tersebut. Ada munasabatnya. Kalau di ilmu tafsir munasabatil ayat. Ada pembahasannya munasabatil ayat. Apa munasabat ayat ini dengan ayat sebelumnya? Siyaq wal lihaq namanya. Hubungan sebelumnya dan sesudahnya. Apa munasabatnya? Sumaqal musannif at-taharatu. Pembahasan pertama adalah taharah. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnasi hissiyatan kanat kal anjasi aw ma'nawiyatan kal uyubi. At-taharah dibaca dengan fathah ta, ya kan? Secara bahasa artinya adalah an-nadhafah, bersih, wal khulus, bersih dan murni daripada adnas. Adnas itu ini kotoran. Baik dalam bentuk hissi, yakni bisa ditangkap oleh panca indera, atau ma'nawi, disebut dengan taharah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Tawabina wal mutatahhirin. Maksud taharah di sini berarti bersih daripada kotoran walaupun tidak najis. Misalan lagi demam keluar apa biasanya? Itu kan nggak najis. Tapi mustaqdzirun, kotor, kita nggak suka kan? Nah, itu disebut dengan
membersihkan itu disebut juga dengan taharah. Walaupun dia nggak najis. Itu bersifat hissi. Kalau maknawi seperti riya, ujub, takabur. Berarti bersuci daripada ujub, riya juga disebut dengan taharah. Misalnya taqul rajulun tahirul qalbi. Bersih hatinya. Ada taharah bi fathi ta. Adapun tuharah dengan dhammah ta-nya, ismun lima fadala min ma'i taharatihi. Kalladhi yabqa fi nahwil ibrik wal ina. Jadi kalau tuharah adalah nama air sisa yang kita pakai daripada bersuci, yang tersisa di dalam wadah. Misalnya kita di dalam wadah ada air, kemudian kita ambil air tersebut, air yang tersisa tersebut disebut dengan tuharah. Sama nanti kayak pembahasan al-ghaslu wal ghuslu wal ghislu. Nah, satu lagi at-tiharah dengan kasrah ta, yakni nama air, sebutan untuk air yang dicampur dengan hal lain, misalnya siderin gitu. Jadi biasa air yang kalau kan nanti disunahkan, misalnya kayak mandi sebelum ihram tuh mandi dengan yang memandikan mayit, ya kan, dicampur airnya dengan siderina, itu disebut dengan tiharah. Oke. Wa syar'an, dan secara syar'an, yakni menurut istilah fuqaha, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi au thawabun mujarradun. Secara syar'an istilah taharah adalah mengerjakan sesuatu di mana kebolehan bergantung pada dia. Misalnya kebolehan untuk solat, berarti membutuhkan kepada wudu, ya kan? Pada wudu. Berarti kita kerjakan sesuatu di mana untuk membolehkan mengerjakan sesuatu yang lain butuh kepada dia. Oke. Misalnya kita mau solat, berarti butuh daripada berwudu. Di saat kita melakukan wudu, maka kita ibahatun lis shalah. Oke. Ada mana? Berarti kita mengerjakan tersebut, maka kita boleh untuk salat. Paham definisinya? Ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Walau min ba'dil wujuh. Walaupun ibahah tersebut, kebolehan tersebut, seperti melakukan solat, min ba'dil wujuh, dari sebahagian caranya saja, sebagian wujuh ya. Mesti tayamum. Misalnya kita melakukan tayamum. Nah, kalau kita lakukan tayamum, kita hanya boleh satu kali solat fardu dan nawafil. Nawafil terserah mau berapa rakaat solat. Nah, di saat kita melakukan tayamum, kita boleh melakukan solat, tapi tidak boleh dua solat fardu, hanya satu. Ada mana min ba'dil wujuh. Berarti hanya sebahagian aja yang boleh kita lakukan, tidak boleh semua. Berbeda dengan wudu tadi. Kalau wudu, satu wudu bisa kita pakai berapa kali pun solat fardu selama tidak batal. Paham? Au sawabun mujaradun, atau kita kerjakan tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala. Misal seperti membasuh 2 atau 3 kali. Misalnya kita membersihkan najis. Basuhan pertama itu udah bersih. Basuhan kedua dan ketiga untuk mengambil sunnah. Misalnya wudu, basuhan pertama wajib kan? Basuhan kedua, ketiga hanya untuk mendapatkan sunnah. Berarti sawabun mujaradun, untuk mendapatkan pahala. Mana? Sawabun mujaradun. Paham? Nah, baik. Huna soal. Asal kita menyembelih hewan. Menyembelih fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Ibahatun umum kan? Boleh apa aja. Misalnya kita sembelih hewan, kemudian hewan tersebut boleh kita makan karena kita sembelih secara syar'i. Itu mengerjakan sesuatu juga kan?
bergantung kepada kebolehan. Kebolehan untuk makan. Maka ta'rifnya tidak mani. Mafhum masalah? Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Ibahatun li solah, ibahatun lil hajj, ibahatun li akli. Berarti mengerjakan sesuatu yang bergantung kebolehan untuk makan. Berarti dalam definisi ini nggak ada mane, maka masuk juga dzabihiyah. Masuk yang lain. Paham? Paham permasalahan di mana? Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu, di mana di saat kita kerjakan tersebut kita boleh apa aja? Berarti boleh Misalnya kayak boleh makan, maka tarifnya tidak mani. Dia jami, dia mencakup, tapi dia enggak mani. Paham permasalahannya? Paham? Maka definisi yang biasa disebutkan termasuk Imam Nawawi adalah definisi taharah yang mudah juga dipahami, raf'ul hadas wa idzalatul khubsi au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau fi ma'nahuma atau yang semakna dengannya seperti tayamum. Wa ala suratihima, dan bentuk keduanya seperti basuhan kedua atau basuhan ketiga. Dia bukan lagi untuk mengangkat hadas, dia bukan lagi untuk menghilangkan najis, tapi surahnya, bentuknya seperti menghilangkan dan mengangkat hadas. Oke? Nah, alhamdulillah. Tamam. Wasailut taharati wa maqasiduha. Wasail jamak wasilah. yakni wasilah untuk bersuci dan maqasidnya jamak maqsid. Tujuannya, maksud daripada taharah tersebut atau intinya. Sementara ini wasilah. Maksudnya. Ya. Jadi taharah ini kan butuh kepada alat ya. Misalnya untuk dapat bersuci kan apa yang bisa menjadikan kita suci? Namanya disebut dengan alat bersuci. Nah, sekarang musannif ingin menjelaskan apa saja yang bisa menjadikan sesuatu atau tubuh kita atau hal-hal yang lain menjadi suci. Maka dibahaslah sekarang lit taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Taharah tersebut ada 4 wasail dan ada 4 maqasid. Fal wasail hiyal ma. Wasail yakni yang bisa menghasilkan taharah kesucian baik secara kita hilangkan atau mengangkat hadas. Yang pertama adalah air. Air digunakan untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini yang pertama, alat untuk bersuci. Wa nunazzilu 'alaikum ma'an liyutahhirakum bih. Wat turabu, yang kedua adalah tanah untuk bertayamum. Yang ketiga waddabiru. Waddabiru, dabir itu adalah alat untuk menyamak kulit. Ya, ini untuk menyamak kulit yang bernajis. Ya, kulit yang bernajis. Adapun aslu najis lah. Misalnya kulit khinzir sama kalb anjing enggak bisa disucikan. Wa hajaril istinja, dan batu istinja. Ada adalah 4 wasail untuk memperoleh kesucian. 4 hal ini. Dan wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Tadi udah dijelasin 4 yang bisa menghasilkan kesucian. Kemudian dijelaskan satu-satu. Air yang bagaimana yang bisa mensucikan? Paham? Air yang bagaimana yang bisa mensucikan? Qala innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan.
air yang bisa mensucikan jika air tersebut airmu mutlak. Makna mutlak tidak terikat dengan apapun. Paham? Ini ada dua penjelasan. Ada air yang memiliki kaid. Kaid ada dua. Ada kaid lazim, ada kaid munfak. Paham? Kaid lazim yang memang nggak bisa dilepaskan, selalu sama dia. Misalnya kita sebut air bunga mawar, ma'ul wardi. Bisa nggak kita sebut air aja tanpa kita sebut bunga mawar? Nggak. La yusaddaqu alaih, ya kan? Tidak dibenarkan kepada dia. Kopi, nggak bisa, ya kan? Harus sebut. Misalnya kita bilang tolong ambil air, datang dia dibawa kopi. Khata berarti la yusaddaqu alaih. Air disebut dengan kaid kaid lazim. Satu lagi kaid munfak. Contohnya ma'ul bi'ri, kan? Ma'un nahari, ma'ul bahari. Jadi air-air tersebut disebut dengan kaid munfak. Maka air yang bisa mensucikan tersebut adalah jika airmu mutlak. Paham? Air mutlak. Air yang tanpa kaid apapun. Air mutlak. Tamam. Ya kan, kalau air itu dia ada air yang suci, menyucikan, ya kan? Suci, menyucikan. Berarti air itu suci, bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk dan menyucikan, dan dia bisa menyucikan yang lain. Kemudian ada air yang suci, tidak menyuci, misal kayak air mustakmal. Kemudian air musyammas. Air yang dipanaskan itu dia nggak masuk di sini, dia air air suci menyucikan tapi makruh. Satu lagi air mutanajjis. Satu lagi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Dia suci tapi dia tidak bisa menyucikan. Air teh, campur teh kan? Bukan, dia namanya air mukhallid, bercampur dengan benda suci. Jadi ada mukhallid, ada mujawir. Mukhallid yang tidak bisa kita bedakan, campurannya tersebut nggak bisa kita bedakan. Teh sama air, kalian campur, bisa nggak kalian pisahkan antara air dan teh? Nggak. Kalau mujawir, bercampur yang bisa bedakan. Contoh kayak bercampur dengan minyak atau kayu, kita masukin ke dalam air. Oke. Huna qala Syarih, Syekh Al-Mustafa sebut fala yutahhirul ma'ut tahhir. Jadi ada air yang suci dan dia tidak bisa menyucikan. Yaitu air yang berubah dengan sebab bercampur dengan benda yang suci. Ya. Bisa bercampur dengan tepung, kayak tadi saya bilang, bercampur dengan kopi, bercampur dengan teh. Pokoknya bercampur dengan benda suci, maka dia tidak bisa menyucikan, tapi dia suci. Kemudian satu lagi, air suci tapi tidak bisa menyucikan adalah air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Sedikit tambih di sini, kan tadi air yang bercampur dengan benda yang suci. Kalau dia berubah, banyak berubahnya, maka dia nggak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh misalnya, kalian misalnya pakai make up, misalnya kalian pakai make up, atau kalian pakai hand body, agak tebal sedikit, ya kan? Pas kalian basuh air tuh, berubah airnya. Air tersebut Allah alam mungkin saking banyaknya, itu air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh lah paling mudah misalnya, kalian cuci muka biasanya pakai sabun muka. Kan kalian niat untuk berwudu.
pakai air tuh, sementara sabun muka masih ada di muka. Kalian nggak bisa karena bercampur, airnya berubah. Nggak boleh. Paham? Ayo tambah sedikit biar tahu karena kebanyakan nggak iltifat di situ nggak lihat. Jadi pokoknya kalau ada di atas tubuh kalian yang bisa merubah air, maka air tersebut tidak bisa mensucikan. Caranya gimana? Hilangin dulu najisnya atau hilangin dulu sabunnya biar jangan bercampur. Kalau misalnya ada Coklat. Ya, di tubuh misalnya gitu. Hilangin dulu. Kemudian baru dibasuh. Gitu. Kalau coklatnya tebal kadang-kadang nggak sampai airnya ke dalam. Misalkan kayak gini, misalkan lagi ngadon kue kayak gitu kan, tepung dan coklat udah kita bersihin karena kan mungkin agak ini dia, misalkan ada lama gitu kan, agak lengket. Dah tuh waktu udah kita wudhu semua kita lihat ada air kok masih coklat nih, ulang lagi wudhunya. Salah. Kalau berubahnya kathir banyak maka nggak sah. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Bikin kue kalian yang bikin coklat. Tahu, udah beres. Nah. Berarti air suci yang tidak bisa menyucikan pertama bercampur dengan benda suci. Kemudian air yang mustakmal. Demikian juga tidak bisa menyucikan air yang mutanajjis. Mutanajjis berarti air yang asalnya suci kemudian bercampur dengan benda najis menjadi najis. Ada maul mutanajjis. yakni air yang terjatuh najis yang tidak ma'fu. Dah? Kemudian airnya tidak sampai 2 kulah maka disebut dengan air mutanajjis. 2 kulah hawalain 100 liter, sekitar 200 liter. Takriban tuh nggak mesti pas 200, nggak mesti lebih 200, boleh kurang sedikit. Ada kalau ibaratnya takriban, kalau tahdidan berarti harus pas. Ya. Paham? Berarti kalau ada air di bawah 2 kulah jatuh najis yang tidak ma'fu, maka disebut dengan air mutanajjis. Lah. Ma'fu itu sedikit darah. Apalagi yang ma'fu yang lain yang tidak didapati oleh tarfatul ain. Misalnya enggak kita saking halusnya gitu. Contoh yang paling ini lalat. Lalat kadang kan di badan kita. Diri nyamuk, apa gitu. Ada ma'fu. Ada. Iya, Tengku ini serius Tengku yang memang nyamuknya tuh enggak serius ya. Nyamuknya tuh kok dipencet tuh emang keluar darahnya sampai netes. Ada. Itu kan bangkai yang la sa'ila. Oh, jadi enggak kok. Lah, itu kan bukan darah dia tuh. Oh iya, darah orang. Banyak di kasurnya. Nah, lanjut. Wakadha, dan demikian juga air yang tidak bisa mensucikan, air yang terjatuh najis atau yang terkena najis, air yang terkena najis, fataghayyara launuhu, kemudian berubah warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya, walaupun najis tersebut ma'fu, walaupun airnya lebih daripada 2 kulah, tapi kalau dia merubah air, maka air tersebut juga paham? Jadi yang pertama, air yang tidak 2 kulah jatuh najis, berubah tidak berubah disebut dengan air mutanajjis. Kalau airnya lebih dari 2 kulah, lihat apakah berubah salah satu dari 3 sifat tersebut, warnanya, rasanya, baunya. Maka air tersebut mutanajjis. Tamam? Alhamdulillah. Waqal wat-turabu idza kana khalisan. Yang kedua, tanah tersebut bisa mensucikan
di tayamum idza kana khalisan, jika tanah tersebut khalis. Mana khalis? Tidak bercampur dengan benda yang lain. Semisal tepung atau pasir. Paham? Jadi untuk tanah yang kita gunakan bertayamum tersebut tidak boleh bercampur dengan benda yang lain selain turab, selain debu. Misalnya kayak pasir atau tepung, nggak boleh. Jadi baru boleh digunakan idza kana khalisan, bersih, murni debu. Ghaira musta'mal, tidak mustakmal, belum pernah digunakan di tayamum. Paham? Misalnya ada tanah yang kita gunakan untuk bertayamum, sisanya itu kita tampung. Ada, misalnya yang jatuh-jatuh dari tangan kita yang udah pernah kita pakai, yang waktu kita pakai itu, sisa dari anggota tubuh tayamum kita itu nggak boleh lagi digunakan karena dia sudah pernah digunakan, sudah mustakmal dia. Nah, jadi syaratnya khalisan ghaira mustakmal, tidak mustakmal. Tanah apa? Debu. Dia pasir nggak boleh, harus debu. Dia intinya di tayamum tuh bukan tanahnya, tapi tanah yang memiliki debunya. Seandainya kita pegang tanah tuh ada debunya dia. Jadi misalnya tanah, yang penting ada debunya. Iya, bisa. Dinding bangunan tuh kan yang baru dibikin. Ada debunya nggak? Dikit. Kalau Mesir mah bentar dulu ada. Sampai anak pernah dengar kayak gini, entah ceramah nanti sekarang. Iya dulu, kalau nanti menjalan. Gimana, Cut? Ini tuh buat ada salah dengan ceramah. Jadi kalau misalnya kita di mobil atau di apa, itu tuh boleh. Misal kayak bangku mobil atau apa tuh, kita tayamum di situ karena nggak ada satu benda pun di dunia ini yang memang tuh nggak ada berdebu, pasti ada debunya. Lah, ala mazhabina Syafi'i la yajuz. Nggak ada kayak gitu. Emang harus debu di tanah kayak gitu. Tapi, Intinya berdebu. kalau misalnya di pesawat nggak ada air, kayak mana tayamum? Ada faqih tuhrain, ada pembahasannya nanti. Faqih tuhrain itu nggak ada dua alat bersuci, air nggak ada, debu nggak ada. Terus kemana kita? Macam mana caranya? Salat li ihtiram, Oh jadi sholat tanpa li hormatil waktu. Salat untuk hormatil waktu kaifa kaifa amkan. Yajibu alaihi li'adah. Iya, tapi kan misalnya kayak anak pernah ngejalanin itu, jadi anak Alhamdulillah. Hmm. Wajib mengulangi, Iya, pada. wajib mengulangi salat yang faqih. Iya, harus atas tanah. Enggak, debu. Ada debu enggak? Debunya Ada di rumah dia. Rumah dia banyak. Di Sinai saya mau tayamum. Saya TV masa tayamum nanti. Ini enggak selesai kita nih. Tanya nanti habis dar. Pasti nggak. Lanjut, wadabiqu. Halo boleh. Intinya tanah tersebut digunakan untuk tayamum atau untuk menghilangkan najis mughalladah. Najis khinzir wal kalb. Najis mughalladah, najis yang berat. Nah, tanah tersebut harus khalis ghairu mustakmal. Tapi kalau tanah yang kita gunakan untuk menghilangkan najis anjing dan babi itu bercampur sedikit, nggak apa. Misalnya tanah tuh bercampur sedikit dengan tepung misalnya atau pasir kan. Dia kan cara membersihkan najis anjing tuh, najis berat tuh dicampur dengan air. Jadi kalau bercampur dia sedikit dengan semisal tepung, sedikit tapi nggak sampai merubah air, tidak sampai merubah air, nggak apa-apa. Ayo jus. Oke. Summa qawaddabiqu idza kana hirrifan. Ad-dabiq itu alat untuk menyamak kulit, ya kan? Dia baru bisa mensucikan idza kana hirrifan, jika dia tersebut hirrif. Mana hirrif itu kasar, kesat. Ada kesannya. Yanzi'u fadalatil jildi, yang bisa mengangkat fadalah. Fadalah itu misalnya kayak darah-darahnya, nanah-nanahnya, lendir-lendirnya, ada fadalah, hal-hal yang lebih dari kulit tersebut. Wa ufunatahu, kemudian ufunahnya itu, bau busuknya itu. Jadi syaratnya dabiq, alat untuk menyamak kulit hewan tuh, kulit hewan. Cara kita gunakan kulit tersebut itu harus disamak dulu. Samak itu membersihkan
menyamak kulit. Jadi kulit hewan habis dikurban, tahu udah kulitnya? Kan dibikin beduk atau kadang-kadang orang dulu dijadiin selimut, dijadiin pakaian, tas segala macam. Itu baru bisa digunakan, baru suci dia jika didubira, jika dia disamak. Macam mana cara samaknya? Nah, dia harus alat samaknya itu pertama herifan, kasar atau kesat. Alatnya tuh, alat samaknya tuh. Dah. Ini misalnya kulit. Kan ada fadalatnya, ada lendir-lendirnya, darah-darahnya. Cara kita samak menggunakan apa? Dabir namanya. Dabir itu harus kasar dia, yang bisa menghilangkan fadalatnya tuh. Harus yang bisa menghilangkan lendir-lendir, darah-darah dan bau busuknya tuh. Seandainya nanti setelah kita bersihkan tersebut, kita letakkan dia di dalam air setelah kita samak, itu bau busuknya tuh, kemudian hal-hal yang bisa merusak kulit tuh hilang dia. Paham? Jadi contoh misalnya surahnya habis kurban kan ada kulit sapi itu. Kan biasa dibawa ke sungai dulu kan. Kemudian kulitnya tuh yang isi bagian dalamnya tuh dibersihin. Digosok dia. Nah, kan? Nah, alat penggosoknya ini apa? Dia harus agak kasar. Yang bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada di kulit tersebut. Kemudian menghilang ufunahnya, bau busuknya tersebut. Karena kulit tuh, pernah lihat di sini kan di Mesir pasti habis kurban kan bau jalanan tuh. Nah, bekas-bekas kulit-kulitnya tuh dibuang sembarangan tuh. Nah, itu bau busuk tersebut cara hilanginnya disebut dengan menyamak, sama kulit. Ad-dabir. Paham? Nah, si dabir ini dia bisa menyucikan jika dia herif, kasar atau kesat. Dan bisa menghilangkan bau busuknya. Contohnya kal qaradi. Qaradi itu nama buah-buahan yang sedikit berduri. Dia nama untuk buah yang sedikit berduri. Durian mah bukan sedikit durinya. Pohon apa? Akasia biasanya disebutnya. Bijinya biji kedondong. Biji kedondong. Atau di kulit delima tahu kalian? Buah delima. Itu dia kan kasar dia dalamnya tuh. Ya, bisa deh. Intinya yang bisa menghilangkan lendir-lendirnya tuh. Wa dzarkit tayri, dan kotoran burung. Jadi dabir ini Zarkit tayri. Jadi dabir ini adalah alat atau perbuatan kita menyucikan kulit, menyamak kulit. Baik si dabir ini, alat untuk menyucikan nih, alat untuk menyamakkan nih, suci maupun najis. Contoh yang suci misalnya kayak di sini kayak buah-buahan qaradi, yakni sejenis buah yang berduri, dia itu bisa membersihkan hal tersebut. Atau kulit pohon oak, tahu kalian? Kulit pohon, dia agak kasar dia kan. Kulit pohon itu kan ada kasar-kasarnya tuh. Nah, itu bisa digunakan. Itu suci kan? Suci. Atau seperti zarkit tayri. Zarkit tayri itu kotoran daripada burung. Burung merpati, kalau kalian lihat kotorannya, itu sedikit kasar dia, kesat. Nah, bisa juga menggunakan itu untuk menyamak kulit. Paham? Atau lebih mudah lagi, pakai pisau. Bisa juga, yang penting bisa menghilangkan lendir-lendirnya tuh, atau bau-bau busuknya tuh, ufunah itu. Nggak mesti suci ya? Alatnya itu nggak mesti suci. Dia yang penting bisa menghilangkan lendir-lendir tuh, yang bisa menyebabkan bau busuk di kulit tersebut. Ini kayaknya nggak pernah waktu kurban, nggak pernah ikut ini ya, bersihin kulit sapi kalian. Kotoran burung kan biasanya kalau habis jatuh kan masih Basah. belum kasar. Mungkin nunggu kering. Iya, boleh jadi ya. Banget
ya? Agak cium gitu. Tamam, tamam. Maqal wa hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghaira muhtaramin. Yang terakhir, batu daripada istinja tersebut baru dia bisa menyucikan jika dia yang pertama tahiran. Sebenarnya ada tambahan jamidan, harus jamid, keras. Jafan, harus kering. Lah, nggak boleh ma'i, nggak boleh dia lendir, lembek, nggak boleh. Harus jamid, jafan, kering, dan nggak boleh basah. Kemudian tahiran, dia harus suci, dan nggak boleh bernajis. Misalnya kayak kotoran unta, kan ada hadisnya Nabi waktu menyuruh sahabat mengambil batu untuk beristinja, datang sahabat dibawa al-ba'ri, kotoran daripada unta. Nah, Nabi menolaknya, nggak mau, melarangnya. Berarti nggak bisa dipakai karena bernajis. Syaratnya istinja itu batunya harus jamidan, jafan, kering, kemudian tahiran, harus suci. Ya. Qali'an, muzillan, dia bisa menghilangkan athar, bekas-bekas daripada najis tersebut. Paham? Ghaira muhtaramin, tidak muhtaram, tidak dimuliakan, tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Maka nggak boleh kita beristinja menggunakan kita ilmu, tak fikih misalnya, kita hadis, wa makan wang logam, atau yang ada tulisan Allah, itu tulisan Rasulullah, kitab nahu, nggak boleh. Tamam. Ammal awani, adapun wadah, awani jamak ina. Adapun wadah-wadah, wal ijtihadu alladhi huwa badlul majhudi fi tahsilil maqsudi famin wasailil wasail. Adapun berijtihad, adapun wadah dan ijtihad. Apa itu ijtihad? Mengerahkan kemampuan dalam menghasilkan tujuan. Ya? Maka dia termasuk wasail. Wasail daripada wasail. Paham? Jadi wadah tu, kemudian ijtihad kita, misalnya ijtihad gini, misalnya di situ ada dua wadah. Kemudian kita milih nih kan, berpikir, ini mana yang suci? Yang wadah ini apa yang wadah ini? Paham? Nah, itu dia nggak masuk kepada wasail taharah. Dia tapi wasail minal wasail. Nah, karena dia tempat air, sementara air adalah wasail untuk bersuci. Paham? Nah. Wal maqasidu hiyal wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasah. Dan maqasid taharah adalah wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Di sini musannif memasukkan hajar al-istinja bagian daripada menghilangkan najis. Sebenarnya hakikatnya hajar istinja dia tidak menghilangkan najis, tapi dia takhfifan. Oke. Jadi karena hajar istinja tersebut menggunakan batu, itu dia tidak bisa menghilangkan sebagaimana air bisa menghilangkan najis. Maka yang afdalnya menghimpun kedua-duanya. Berarti pertama dengan batu, au ma fi ma'nahu, atau yang serupa dengan batu. Yang penting apa tadi? Jami dan kering, tahiran, qali'an, yang bisa menghilangkan najis tersebut. Maka hajar istinja tersebut dia takhfif,
meringankan. Dah. Sisa najis tersebut ma'fu anhu. Sah kita sholat menggunakan tersebut. Oke. Nah, adapun menghilangkan dia enggak. Nah, dalilnya apa? Buktinya. Fuqaha bilang orang yang mustajmir, orang yang beristinja menggunakan batu, seandainya kita hamal ya, batal sholat kita. Karena kita membawa najis. Oke. Berarti musannif memasukkan di sini jari majral ghalib ya. Tempat biasanya. Ya, tamam. Sahkan dulu. Naktafi? Kalau tisu tuh itu gimana? Gak masuk berarti dalam istinja? Gak bisa? Bisa. Jamidnya? Jamid ya, tapi dengan cara digulung. Basah enggak? Oh, untuk makanan yang udah mengeras termasuk muhtarim kan? Makanan? Muhtaram. Termasuk muhtarim. Nggak bisa. Meskipun udah nggak Misalnya. untuk dimakan lagi. Kok keras? Kan maksudnya yang udah terbuang gitu loh. Misalnya kita di apa ya? Include dengan full. Di mana gitu kan, daging gunung atau apa kan, ada sisa makanan hewan atau makanan manusia yang udah mengering gitu. Jadinya termasuk muhtarim nggak? Bisa dibuat ajar istinja. Kalau dari segi makanan dia muhtaram. Karena dia masih sah disebut makanan. Tapi kalau nggak ada hal yang lain boleh. Mana ghairu muhtaram di sini dia hal-hal yang dimuliakan oleh manusia. Nah, kayak makanan, ya kan? Nah, gitu. Dia masih masuk muhtaram. Tapi kalau nggak ada yang lain, nggak apa-apa. Kotoran burung di situ tuh buat nyama. Bukan tanah kotor ya? Kan dicuci dia nanti. Habis disama, dia dicuci lagi. Jadi nggak cuman di Kotoran burung tuh. Jadi kotoran burung tuh dimasukin, terus digosok, dibersihkan sampai hilang lendir-lendirnya tuh, darah-darahnya tuh. Setelah itu dicuci lagi. Nah, baru dia dikeringin gitu. Bisa makan. Kan justru makan. Kerupuk. Iya, kerupuk. Udah sah. Kan bisa dimakan ya. Bisa dimakan kerupuk jangan. Kan udah suci dia. Gak suci. Kayak dibersihin pakai air. Untuk gedang. Nah, naktafi bihadza. Naqra doa kafaratil majlis. Allahumma sholli